أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Ibu bapak yang saya cintai karena Allah, yang dirahmati hari ini oleh Allah untuk bisa bertemu, bersilaturahim dan menyimak ilmu kauniyah yang kebetulan sebulan yang lalu seri ke-9 itu tentang gempa bumi sampai kiamat yang baru disampaikan setengah jalan. Jadi kita sudah berbicara nomor 1, 2, dan 3. Kita selesai sampai di sini dan kemudian kita akan lanjutkan. Kalau tidak salah, saya sudah menyampaikan tentang lempeng tektonik, yaitu bagaimana bergeraknya lempeng bumi ini sehingga mengakibatkan ada berbagai gerakan di sini yang mengakibatkan terjadi tabrakan tersebut menjadi sebuah gerakan yang bisa mengakibatkan gempa akhirnya. Lempeng tektonik ini sudah disampaikan dalam bentuk seperti ini. Terjadi penujaman di situ sehingga menjadikan gunung-gunung, sehingga ada gunung yang berjajar seperti Gunung Barisan. Begitu juga ada gunung di tengah laut seperti Krakatau. Begitu juga ada tempat yang menjauh seperti palung-palung yang besar dan sebagainya. Bahkan ada gunung di bawah laut dan seterusnya dan seterusnya. Itu semua tentunya tanpa bisa dianalisa oleh mata telanjang kita. Kita harus punya teknologinya, bagaimana menyelam ke dasar laut, bagaimana ROV itu remote control vehicle itu adalah sebuah alat yang bisa diturunkan ke bawah. Kalau saudara pernah nonton film Titanic, sebuah alat yang masuk ke dasar laut, di mana di situ ada kapal tenggelam yang tidak mungkin manusia kemudian melakukannya sendiri dengan menggunakan diving, selam. Karena setiap 10 meter kita tenggelam di air, minimal 1 atmosfer sudah menekan telinga kita. Kalau 30 meter, maka saudara sudah 3 atmosfer. Dan 3 atmosfer itu sama dengan tekanan ban. Di mobil-mobil saudara itu sudah 2,5 kira-kira. Motor-motor saudara. Oleh karena itu, tidak mungkinlah kita tenggelam tanpa alat bantu. Nah, itulah fungsinya teknologi untuk kemudian membuktikan berbagai banyak ilmu kauniyah yang selama ini kita pelajari di Al-Quran. Waktu kemarin saya sudah sampaikan misalnya mengenai An-Naml ayat 61 yang menyatakan gunung-gunung menjadi pemisah antara dua laut. Contohnya utara Sumatera dengan selatan Sumatera, lautnya terpisah oleh Pulau Sumatera yang berjajar gunung-gunung sebagai contoh. Begitu juga ketika kita lihat surat Al-Ghoshiyah, di situ dikatakan wa illa sama kaifa rufi'at, dan langit samai langit bagaimana kaifa rufi'at ditinggikan. Ini kalimat yang dibalik. Biasanya fi'il dulu didahulukan. Biasanya rufi'at dulu didahulukan. Karena kemudian diawali dengan sebuah kalimat tanya yang sebetulnya bukan kalimat tanya. Kaifa rufi'at. Apa yang ditanya itu boleh kemudian maf'ulnya disimpan di depan. Samai. Nah, samainya ini langitnya yang ditanya gitu ya. Mau diterangkan, ditekankan. Jadi karena ini didahulukan, diterangkan, maka langit yang ditonjolkan, langit yang ditinggikan. Gunung-gunung yang ditegakkan, bumi yang dihamparkan. Nah, dihamparkan, ditegakkan, ditinggikan itu adalah sebuah fiil, sebuah kata kerja yang biasanya dalam bahasa Arab didahulukan, tapi ini justru diakhirkan. Dan ini menjadi indah. Karena apa? Karena menjadi semuanya ketika dibaca oleh imam enak.
Rufiat, nusibat, sutihat, begitu. Jadi enak. Jadi memang kalimat di dalam Al-Quran itu tidak semata-mata informasi, tetapi di situ juga mengandung kalimat-kalimat yang puitis dan sebagainya. Begitu. Nah, sesudah kita diingatkan oleh itu, chapter keduanya sudah disampaikan tentang gerakan lempeng itu yang mengakibatkan lebih detail bagaimana proses yang namanya lempeng itu masuk ke dalam tanah, kemudian bergerak, bergesekan, mengakibatkan panas dan mengakibatkan adanya batu yang mencair sampai ribuan derajat Celcius yang kita sebut lava. Contohnya di sebelah kanan, ada lava yang keluar, panas sekali, batu berupa cair. Saudara bayangkan. Nah, kemudian ketika ketemu temperatur atmosfer jadi mengeras, jadilah nanti batuan beku. Mulai yang dipakai di jalan namanya andesit, kemudian yang hitam-hitam itu namanya gabro, yang di rumah-rumah namanya granit atau di hotel-hotel begitu. Bahkan kemarin saya dapat kiriman teman saya geologis yang pergi haji, dia mengambil waktu juga untuk melakukan eksplorasi selama dia berhaji. Banyak sekali ditemukan memang di daerah Mekah itu batuan-batuan yang sangat keras seperti granit dan itu sebagiannya dipakai untuk Masjidil Haram karena yang utama-utamanya diambil dari Italia batunya, sebagian juga adalah dari sekitar Mekah. Begitu juga rumah-rumah di sana akan kokoh karena dia berdiri di atas batuan yang keras. Sehingga rumah-rumah itu kalau harus di Indonesia apalagi di Bandung yang tanahnya miring, kalau Pak Deddy mendesain itu ngebor ke dalamnya itu harus dalam. Sampai ketemu batuan keras. Kalau di sana tidak perlu karena memang batu aja di permukaan sudah keras. Hanya terlapisi sedikit oleh pasir. Dan ternyata pasirnya pun hasil penelitian sahabat saya itu adalah hasil lapukan dari granit-granit tadi. Sehingga batunya tidak bisa dimakan oleh pepohonan. Sehingga tidak ada pohon yang tumbuh di gurun pasir itu. Nah gitu. Jadi semua terterangkan oleh ilmu pengetahuan. Nah, alhamdulillah sahabat saya sebentar lagi mudah-mudahan akan pulang karena sudah selesai hajinya. Dan kemudian saudara juga bisa lihat di dalam Anbiya kemarin dikatakan bahwa dan dia telah jadikan bumi ini gunung-gunung yang kokoh supaya bumi ini tidak goncang. Kenapa? Karena tadi produk daripada cair yang disebut lava itu hasilnya adalah batu yang keras. Oleh karena itu adalah kekuatan daripada bumi ini, begitu. Nah, berikutnya sudah disampaikan juga tentang gempa yang begitu tersebar di bumi ini. Di sini digambarkan hanya 1964 sampai 2006 saja, kalau setiap satu gempa digambarkan, titiknya begitu banyak sampai mengakibatkan seperti garis. Garis-garis inilah yang kita sebut sebagai ring of fire. Itu adalah pusat-pusat daripada api yang kemudian berupa ring, berupa cincin-cincin api, begitu bahasanya. Dan tersebar di seluruh dunia, dan ternyata tempat kita hidup, itu ternyata begitu banyak. Tetapi tidak semuanya terasa, ini dicatat oleh alat tentunya. Kalau yang terasa oleh kita biasanya paling setahun berapa kali gempa, itu pun kadang-kadang terasa, kadang-kadang tidak. Tapi yang tercatat oleh alat, begitu banyak gempa terjadi. Nah, sampai di situ kemarin kita sambung hari ini. Kita sambung. Apa yang mau kita tunjukkan hari ini? Oh, ada ini rupanya. Yang kita mau tunjukkan hari ini adalah ternyata harusnya dibuang. Oke, enggak apa-apa lah. Megatrust atau tusukan atau dorongan yang sangat besar seperti yang digambarkan di bawah ini yang bukan terjadi dengan gempa-gempa yang kecil. Tetapi megatrust itu sebuah gempa yang besar. Contohnya misalnya di sini, apabila terjadi di laut, seperti ini, seperti itu, mengakibatkan sebuah gaya yang begitu besar tersimpan, tiba-tiba rilis, tiba-tiba lepas, gerget. Gitu. Nah, megatrust ini yang kemudian ditakutkan. Contoh terjadi di Aceh Desember 26 tahun 2004 9,3 gitu. 9,3 terjadinya pun di laut. Akibatnya apa? Terjadilah gelombang besar di laut
sampai ke Banda Aceh, begitu. Begitu juga 2005 setahun kemudian Maret 28 cuma 8,7 itu pun terasa di Pulau Nias. Begitu. Ini yang kita rasakan megatrust di sekitar Sumatera, tapi sebetulnya masih ada megatrust di selatan Jawa yang mengakibatkan adanya pengandaran kemudian terjadi apa? Tsunami. Di Pangandaran sampai ada tsunami, kemudian di Sukabumi karena Sukabumi relatif lebih tinggi pantainya tidak terasa, tetapi Pangandaran lebih landai barulah terasa di situ. Begitu juga di daerah Jawa Timur begitu. Mengapa itu terjadi? Karena kita sadar di sini, kita sudah tahu ada lempeng yang bergerak begitu. Begitu juga ini terjadi adalah misalnya data yang kita munculkan sejak 160 tahun yang lalu dan dari 40 tahun data seismik saja, bahwa hasil dari megatrust itu telah menghasilkan gempa maksimum yang cukup besar, magnitudenya bisa sampai 8 begitu. Nah, megatrust yang sudah kita bicarakan kemarin adalah sesar Lembang Cimandiri yang kita takutkan sebagai orang Bandung. Kita posisinya di sini Bandung, sementara megatrustnya bisa saja terjadi di sekitar daerah sini. Nah, sampai ke ujung genteng. Ini berhubungan semua sehingga ujungnya di bagian kita. Dan kalau saudara jalan-jalan ke Cartil, kemudian naik ke Bukit Bentang, kemudian ke arah kiri sedikit, kita bisa lihat sebuah tebing, namanya tebing keraton, yang tingginya itu sampai 100 meter lebih, tegak begitu. Betapa energi yang dibutuhkan untuk mengangkat tontonan benda seperti lempeng seperti itu berapa besar? Berarti itu adalah pernah terjadi sebuah kekuatan besar mengakibatkan terpisahnya antara yang namanya Maribaya dengan Dago itu karena ada tebingnya besar. Sebetulnya kalau ke Maribaya dekat, tapi kita harus keliling dulu sampai ke Lembang. Karena di situ ada tebing yang tegak begitu. Nah, itulah yang kita kenal nanti dengan namanya megatrust yang kemarin sempat suatu hari begitu heboh semua orang Bandung ketakutan terjadi namanya megatrust. Kemudian sudah saya katakan bahwa megatrust bisa saja terjadi kembali, tetapi entah kapan dan umurnya umur geologi. Kalau umur geologi seperti kejadian yang namanya Toba saja, manusia belum ada, Toba sudah terjadi, meletus sehingga kawahnya segede Danau Toba. Itu terjadi, ya, tapi kita tidak perlu takut karena ukuran geologi itu bisa jutaan tahun terjadinya. Sedangkan umur kita cuma 100 tahun. Jadi artinya tidak compare lah kata anak-anak sekarang mah. Sudahlah, yang penting mah kita pikirkan saja bukan gempanya yang besar, tetapi cukupkah kita menghadapi kematian yang kemudian akan terjadi pada setiap orang yang pasti terjadi besok atau lusa. Begitu. Megatrust terjadi juga di Palu dan Koro, masih ingat? Kenapa bisa terjadi? Ini ada gambarnya nih. Nih lurus nih. Nah, garis yang ini, maaf, saya perbesar aja. Garis yang ini, jalur ini digambarkan di sini. Inilah yang mengakibatkan terjadi megatrust di Palu sampai Koro, yang kemudian dirasakan oleh teman-teman kita di sini sebagai tanah saja bisa bergerak begitu. Tanah itu seperti bergerak, seperti cairan begitu bergerak. Namanya liquefaction, jadi seperti cairan bergerak begitu. Sudah bisa bayangkan kalau kita ini di masjid kemudian tiba-tiba kegeser sampai misalnya gedung sate sana, apa yang terjadi coba? Kalau kita bergesernya pakai ban, tentunya nggak ada masalah. Ini bergesernya tanpa ban, semua bergetar. Nah, itu yang mengakibatkan hancur rumah-rumah dan sebagainya begitu. Nah, ini contohnya. Di sini tidak mungkin lagi orang lewat, semua berjatuhan, rumah pada hancur. Dan kok kita lihat potongan di mana-mana gitu. Ini tentunya panjang ini. Begini contohnya, ini nyambung semua. Gitu. Panjang sekali. Kalau saudara kebetulan ada rumah di sini, sepotong di kiri, sepotong di kanan. Apa nggak runtuh tuh rumah? Gitu kira-kira. Nah, bahkan diantaranya ketika ini agak jauh, ini rumah itu bisa seolah-olah kesedot. Ambles ke bawah. Apalagi kemudian kalau ini miring. Ini seperti tergerakan untuk tertarik gaya tarik bumi. Sehingga dia mengalir seolah-olah rumahnya bergerak begitu.
lumah bergerak begitu ya, tertarik oleh gravitasi. Kemudian yang kedua adalah yang berikutnya adalah tsunami setelah megatrust. Kalau terjadinya adalah di laut, megatrust tadi, itu mengakibatkan tentunya ada air yang terangkat sebagian, sebagian tidak. Kalau sebagian terangkat, sebagian tidak, jadinya gelombang yang besar seperti ini. Maka di surat ke-11 surat Hud ayat ke-42 dikatakan bahwa dan bahtera itu berlayar membawa mereka. Ini sebetulnya ceritanya cerita Nabi Nuh. Cerita bagaimana berlayarnya kemudian mengarungi gelombang laksana gunung. Mau ditunjukkan waktu zaman Nabi Nuh pun itu sudah terjadi yang namanya tsunami. Ada gelombang besar yang sampai bisa menutupi tanah yang begitu jauh. Di mana di situ Nabi Nuh sudah menyiapkan sebuah kapal. Dan kemudian dia bisa selamat walaupun ada gelombang besar. Walaupun anaknya tidak selamat. Karena itu sudah bagian daripada takdir. Nabi saja tidak bisa menyelamatkan anaknya. Begitu. Dari kekafiran. Nabi saja tidak bisa menyelamatkan istrinya. Nabi yang lain. Nabi saja tidak bisa menyelamatkan pamannya. Kalau Allah tidak berkehendak. Nah begitu. Jadi ini sebuah contoh bagaimana tsunami sebetulnya sudah terjadi dari sekian lama. Begitu. Nah contoh ini Aceh ini sebagai gambaran. Yang terjadi ini ternyata mengakibatkan di Thailand juga. Di pantai Thailand. Yang biasanya orang berkumpul kalau pantainya agak landai. Contohnya Thailand, banyak sekali orang bergerumun, itulah yang akan kena. Begitu juga sampai di sini pulau apa namanya ini? Madagaskar. Juga terasa di situ. Sampai juga ada tsunami. Jadi tsunami-nya begitu panjang. Artinya umur gelombang begitu lama. Umur gelombang tidak datang terus berhenti. Cukup panjang sampai menyentuh ke sini. Berapa lama dibutuhkan? Ternyata sangat cepat. Begitu. Kenapa sangat cepat? Saudara lihat nih berapa menit? Cuma kira-kira 180 menit sampai ke Madagaskar. Artinya kira-kira 3 jam kemudian sudah sampai. Bayangkan kalau saudara pakai perahu, berapa lama? Kalau saudara naik gelombang, kalau mau, naik gelombang, berselancar, 3 jam sampai Madagaskar begitu. Mang Koko mah nggak dilebet ke tesnya. Gitu. Jadi ini adalah bagaimana tsunami begitu dahsyatnya mengakibatkan saudara bisa berselancar 3 jam sampai ke Madagaskar begitu. Ya, baik. Nah, tsunami yang lain di Jawa dikatakan di sini dicatat tanggalnya semua. Tahun 51 sudah ada. Loh, tapi kenapa kok baru sekarang ramainya ketika Aceh? Karena ketika Aceh sudah ditemukan HP. Sehingga semua orang mencoba membuat film, kemudian memfoto, men-sharingnya dalam waktu yang singkat. Sehingga ketika saya di Aceh waktu itu, pada saat kejadian saya di Aceh. Tapi saya Acehnya bukan di daerah si pesisir sana, tapi pesisir Lok Sumawe. Pesisir sini. Di sini tidak terjadi tsunami. Maka di situ dikatakan, oh di sana ada gempa hare-hare. Hare-hare itu apa ya? Santai saja, hanya terasa begitu. Karena informasi nggak nyampe, tapi sore hari baru gempar. Oh di sana ada tsunami dan sebagainya. Sampai di Aceh. Ketika besoknya pulang ke Medan, di Medan sudah penuh pesawat dan sebagainya. Hari kemudian, karena informasi sudah mulai nyampe. Hari kedua, ternyata penerbangan sudah ditutup karena semua yang datang adalah sumbangan-sumbangan dan seterusnya. Hari ketiga dan seterusnya tertutup sudah untuk penerbangan umum. Semua hanya dipakai untuk transportasi peralatan maupun alat bantu, makanan dan sebagainya. Begitu. Jadi begitu informasi cepat dalam waktu singkat, ketika terjadi Palu lebih cepat lagi karena HP-nya sudah pada hebat. Sudah mulai dikirim real time. Jadi setiap saat orang bisa melihat di daerah mana ada apa dan sebagainya. Maka tercatatlah sebetulnya sejak 91, 51, 57, kemudian ada lagi tahun 1904 sudah ada. Kemudian ada tahun 1897, tahun 1994, tahun 2006. Ini semua yang di selatan daripada Jawa saja sudah begitu banyak kejadian. Dan kita pun pernah di sini ada tahun sebelum merdeka kita di selatan di Selat Jawa, di Krakatau itu juga cukup besar begitu ya.
Jadi sebetulnya cerita tsunami sudah lama. Cuma baru rame-rame di saat ini saja. Ya, jadi gempa di 12 Juni 2017 kemarin itu, tahun 2017 baru 7 tahun yang lalu itu, jam 6.15 di daerah Jawa Barat, daerah Sukabumi, dengan kedalaman 10 skala Richter, 6,3 cuma skala Richter. Tapi 10 kilometer bawahnya itu terasa. Apalagi seperti Aceh yang 9,3, bisa kita bayangkan. Nah, yang berikutnya tentang peringatan dari Allah di dalam surat Al-Isra ayat ke-16. Di sini dikatakan, wa idza aradna, dan jika kami hendak nuhlika, membinasakan kalikumu, atau kaknya itu kamu, yaitu siapa? Koryatan, sebuah negeri, sebagai maf'ul bihnya, amrona, maka kami perintahkan, naknya itu kami, amrona kami perintahkan, mutrafiha fafasaku fiha fahakko. Gitu, kami perintahkan. Siapa yang diperintahkan? Orang-orang yang hidupnya mewah di negeri itu, tetapi mereka melakukan kedurhakaan, fasaku, mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri, di dalamnya, maka sepantasnya alaihal kaula, dan sepantasnya berlaku terhadap perkataannya, kaula, perkataan, pada marnaha tadmiron, kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Kata sehancur-hancurnya tidak ada di dalam kalimat di atas. Tetapi karena ini ada damarna, kami hancurkan, di sini ada damarron. Dua kata yang susunan daripada mujarodnya sama, itu menunjukkan ini adalah disebut maf'ul mutlak, yaitu sebuah penekanan. Maka muncullah kata sehancur-hancurnya. Katakan mau mengatakan hancur, cuma kalau dikatakan hancur, biasa ini mah hancur. Maka dikasihlah di situ tadmiron. Berarti ditambah lagi kalimatnya, sehancur-hancurnya. Kami pukul sepukul-pukulnya, kami marah semarah-marahnya. Nah, itu kata yang disebut maf'ul mutlak. Maka di sini dikatakan sehancur-hancurnya. Allah kan sudah memperingatkan itu. Dan kemudian kalau kita lihat di ayat ke-58-nya, tidak ada suatu negeri pun yang durhaka penduduknya, melainkan kami membinasakannya sebelum hari kiamat, atau kami azab penduduknya dengan azab yang sangat keras. Yang demikian itu telah tertulis di dalam kitab. Artinya contoh atau ibroh daripada umat-umat yang dihilangkan dari muka bumi sudah banyak. Sudah banyak. Ada satu kaum sudah dihilangkan, diratakan. Ada satu kaum kemudian dikirim debu dari tadi gunung yang meletus, dihabiskan. Begitu ada. Dan semuanya juga ditunjukkan sebagai bagian daripada sengaja kami binasakan sebagai azab. Begitu. Dan kemudian peringatan dari Allah apalagi yang kita miliki? Di Al-Anfal 52 dikatakan, keadaan mereka serupa dengan keadaan Fir'aun sebagai contoh, dan pengikut-pengikutnya serta orang-orang sebelumnya. Mereka mengingkari ayat-ayat Allah, maka Allah menyiksa. Gitu. Mereka disebabkan dosa-dosanya, sesungguhnya Allah maha kuat lagi amat keras. Kita tahu Fir'aun dengan pengikutnya kemudian lari ke laut, kemudian lautnya ditutup kembali, dan seterusnya. Begitu. Nah, pertanyaan ini mengakibatkan kita coba pikir, apakah hubungan ayat-ayat tersebut dengan gempa dan tsunami? Pertanyaannya, orang yang beriman itu apakah tidak akan dapat azab? Itu sebuah pertanyaan. Apakah kita kemudian beriman untuk tidak mendapatkan azab? Karena tadi dikatakan bahwa orang azab akan mendapatkan, orang tidak beriman akan mendapatkan azab. Apakah setiap yang tidak beriman dapat azab? Ternyata juga tidak. Orang yang tidak beriman terus-terusan sampai dia meninggal pun hidupnya nyaman, banyak. Tapi sebaliknya, orang yang beriman kemudian di tempat penduduk yang sengaja Allah kemudian memberikan azab pada saat, pada waktu dan tempat yang sama, ikut terkena. Begitu. Jadi pernyataan bahwa kalau ada sebuah gempa, wah ini azab dari Allah, hati-hati.
Kita tidak boleh menjudge seperti itu. Oh, ini ada, belum tentu. Itu mungkin hanya sebuah ujian. Jadi kalau ada sebuah ujian yang terjadi pada diri seseorang, maka ujian itu bagaimana disikapinya, itulah yang membedakan setiap orang. Apakah ujian itu di mata satu orang adalah azab, benda ujiannya sama. Di satu orang yang lain, benar-benar itu cuma ujian menguji keimanan. Kejadiannya sama. Apalagi kalau kebetulan sama-sama sepertinya mendapat gempa sama-sama, mendapat tsunami sama-sama. Apakah orang Aceh itu sedang diajab? Walau alam, kan bisa saja dia adalah orang-orang saleh, begitu. Nah, jadi hati-hati dengan mengatakan bahwa itu ada sebuah kejadian berarti itu azab dari. Tidak selalu. Bahwa Allah menunjukkan itu dalam sejarah di Al-Quran. Mau menunjukkan ada sebagian daripada umat manusia yang memang dengan sengaja diazab begitu, tapi tidak semua itu disebabkan oleh kekafiran, walaupun disebutkan tadi bahwa kekafirannya itulah yang menjadikan azabnya itu datang, bisa tapi tidak setiap. Hati-hati, tidak setiap beriman tidak akan diazab, tapi juga tidak setiap yang tidak beriman akan mendapatkan azab. Nah, kedua, lari ke diri kita. Kalau tadi itu sebuah kaum, apakah setiap orang yang beriman tidak akan dapat musibah? Sudah beriman, sudah sholat, ya musibah bisa datang saja. Justru Allah sengaja mendatangkan musibah untuk menguji orang ini keimanannya hancur atau tidak dengan ditambah musibah. Kalau dengan musibah justru dia tambah baik, berarti itu bukan azab. Itu adalah ujian. Jadi musibah yang datang itu tergantung dari sikap kita menghadapi ujian tersebut. Orang per orang itu. Apakah orang yang tidak beriman itu selalu dapat musibah? Secara fisik mata kita, banyak orang tidak beriman justru bermewah-mewah begitu. Dan kenikmatannya banyak. Bila perlu di jalan juga pakai nguik-nguik. Kemudian masuk ke rumah makan juga dipersilahkan karena uangnya banyak, karena kartu kreditnya hitam. Dan seterusnya, dan seterusnya. Please deh, hati-hati dalam menjudge orang. Begitu. Apakah setiap orang yang berdoa itu selalu dapat rezeki? Ada orang yang kemudian berdoa secara kasat mata, rezekinya tidak pernah bertambah. Walaupun yang namanya rezeki bukan hanya uang, bukan hanya harta, termasuk kesehatan, termasuk keimanan, termasuk hidayah, itu adalah rezeki. Oleh karena itu, jangan serta-merta ketika orang kemudian tidak mendapatkan rezeki, dia kurang berdoa. Tidak mendapati, kamu mah kurang doa. Atau di sana, dia mah berdoa terus, dia mah rezekinya kebetulan misalnya dia banyak rezekinya, itu karena berdoa. Tidak perlu dihubungkan, tidak ada hubungan. Tapi berdoa lebih ke arah yang lebih mendasar. Berdoa itu adalah kesikap kita, keimanan kita. Hidayah datang pada kita. Itu adalah hasil doa. Rizki ukurannya angka, sedangkan yang namanya rizki di sisi Allah bukan hanya angka, tetapi juga kenikmatan, kesehatan, hidayah yang datang. Kita mau datang ke masjid, kita mau di sini bersenang-senang di masjid dengan rekan-rekan. Itu adalah sebuah rizki yang besar, saudara-saudara sekali. Gitu. Apakah yang berdoa tidak akan dapat cobaan? Oh banyak. Justru orang yang berdoa itu diuji tambahan oleh Allah. Bisa. Tetapi orang yang tidak berdoa itu apakah kemudian selalu dapat cobaan? Juga tidak. Hati-hati. Jangan dihubungkan secara langsung. Mohon maaf, ini coret-coretnya kebanyakan. Oke, saya hapus. Baik, kan beda tos mencit sapi. Jadi kalau pernyataan-pernyataan tadi itu dihubungkan seolah-olah semuanya korespondensi, seolah-olah berhubungan, bagaimana gempa yang terjadi di Padang? Apakah orang Padang itu semua pantas diazab? Apakah orang Tasikmalaya yang dapat gempa itu pantas diazab? Apakah orang Maluku, orang Manokwari, orang NTT, orang Aceh, orang Jogja, orang Bali, orang Nias, apakah tadi gambar namanya Ring of Fire itu berarti orang di bumi Indonesia itu pantas diazab semua? Gitu. Tidak, hati-hati gitu. Yang jumlahnya itu sudah jutaan kali gempanya terjadi dan musibahnya banyak. Nah, sebagai penutup, apakah kiamat kalau begitu dalam perspektif kaunia? Kalau dalam perspektif sahabat-sahabat ustadz lain yang menyatakan kiamat itu tandanya ini, perempuan sudah pakai rok mini, laki-laki sudah pakai
pakaian wanita dan sebagainya gitu. Maksudnya pakaian wanita kalau Pak Soleh itu apa istilahnya gitu ya. Nah, gitu. Nah, kita lihat di sini. Nah, jadi soleha. Gitu ya. Kalau Pak Soleh ya jadi soleh. Ternyata di dalam surat Al-Qiyamah, walaupun cukup panjang, 30, diambil ternyata sari yang menerangkan tentang kiamat itu hanya di 4 ayat, 6, 7, 8, 9. Di situ yas'alu dari sa'ala, sa'ala itu apa namanya? Datang gitu. Kemudian dia bertanya, sorry, sa'ala bertanya, kemudian dia bertanya, ayana kapankah yaumul kiamah? Hari yaum itu hari kiamah begitu. Ya, meminta atau memohon atau bertanya itu salah semua. Dia bertanya kapankah hari kiamat itu, kemudian dijawab faida barikol basal. Nah, basor itu sebetulnya melihat. Gitu, tetapi melihat dengan mata, karoroa dengan hati. Nah, makanya basaro diterjemahkan juga segar apabila mata, wa ida apabila mata, bariko terbelalak. Ya, kebalik ini harusnya ini. Nah, warnanya berbeda. Apa-apa. Kalau terbelalak, mata terbelalak artinya ketakutan gitu maksud. Apabila mata manusia sudah ketakutan. Ketakutan terhadap apa? Terhadap kejadian-kejadian yang kemudian tidak bisa digambarkan di dalam ayat ini. Kemudian di ayat yang lain ada contoh tersebar. Tetapi dikatakan bulan pun telah hilang cahayanya. Kalau bulan telah hilang berarti matahari geus parem. Nah, kalau matahari sudah gelap, apa cukup listrik kita menghidupi? Tidak mungkin. Gitu. Matahari itulah bayangkan berapa watt setiap hari kita terima. Kalau malam cuma sekian watt, siang udah banyak. Bulan pun telah hilang cahayanya. Ya, si Komaro ini, walaupun ini disimpan di belakang Komaro, tapi dia pakai domah di belakang, berarti dia itu fa'il. Berarti di situ Khosafa itu yang hilang itu apa? Siapa? Ternyata bulan-bulan yang hilang cahayanya begitu. Bulan hilang cahayanya serta di sini jamaah jumia. Kalau jumia itu kan namanya kalimat pasif. Kalau kalimat pasif disebut majhul, maka bukan mengumpul tapi dikumpulkan. Jumia. Apa yang dikumpulkan? Di situ siapa yang dikumpulkan? Yang berkumpul itu siapa? Samsu wal komaru. Sama-sama pakai waw atau penghubung dan ini sama-sama doma, berarti dua-dua di sini adalah dari fa'ilnya, berarti itu didahulukan matahari dan bulan dikumpulkan. Kira-kira matahari dan bulan dikumpulkan jadi apa? Coba bayangkan. Itu artinya bahasa kita mah dibenturkan. Dikumpulkan itu bahasanya dibenturkan. Ini hanya salah satu contoh saja. Guys. Penuh. Dikumpulkan. Nah, oleh karena itu di dalam Anbiya cerita tentang hancurnya universe, kalau universe itu galaksi yang lebih luas lagi di sini, yaitu pada hari kami gulung langit seperti menggulung lembaran-lembaran kertas. Jadi begitu mudah. Langit yang begitu gede dianggap kertas, digulung gitu kan. Sebagaimana kami telah memulainya penciptaan pertama, berarti penciptaan pertama itu seperti pembuka kertas begitu. Begitu mudahnya Allah mau melakukan kiamat. Seperti kita menggulung kertas. Dan membuatnya pun universe itu seperti hanya membuka kertas. Itulah suatu janji yang pasti kami tepati. Sesungguhnya kami akan melaksanakannya. Inna kunna fa'ilin. Sesungguhnya inna kunna fa'ilin. Akan melaksanakannya. Jadi akan terjadi ini. Nah, jadi kalau dari situ para ilmuwan ini saya ambil dari ilmuwan. Sekarang sedang bercerita tentang Big Bang. Almarhum Hawking yang baru saja meninggal beberapa tahun yang lalu, dia mengatakan Big Bang itu adalah proses penciptaan.
Jadi sesuatu yang Allah ciptakan kecil, kemudian dia meledak, membesar, mengakibatkan berbagai macam galaksi, di antaranya saling berputar, saling berputar. Salah satu saling berputarnya itu adalah kelompok tata surya. Ada matahari, ada Mars, ada Jupiter, di mana ada yang berputar juga di antara planet, namanya bulan, dan berputar semua. Dan oleh karena sahabat-sahabat kita yang sedang di Mekah kemudian tawaf, itu juga berputar. Dan kemudian sel-sel tubuh di dalam tubuh kita semuanya juga berputar. Semua bergerak, berputar. Sel-sel yang mikro maupun yang makro seperti langit ini semua saling pada berputar. Dan kumpulan ini digambarkan dari hasil ilustrasi hasil daripada terobong itu bagaikan sebuah corong. Nah, kita dengar cerita sangkakala. Apa bisa dihubungkan cerita trompet sangkakala itu, ini yang disebut sangkakala, trompet yang gede banget begitu. Walau alam, apakah sangkakalanya itu dari cerita yang berbeda? Tetapi black hole ini telah menerangkan fenomena yang mengarah pada proses penghancuran langit dan bintang-bintang. Kenapa? Dari penelitian saat ini, apabila ada bintang yang masuk ke sini, hilang. Jadi kalau gitu ini seperti penelan bintang. Nah, berarti bintang-bintang seperti kita, bumi, matahari, nanti kalau masuk ke lubang itu hilang sudah. Nah, hilang itu dalam konsepnya adalah konsep cahaya, berarti dia bergerak menuju arah yang berbeda dengan posisi kita. Kalau datang itu namanya terang. Kalau menjauh namanya gelap. Nah, ini gelap. Jadi dia tuh menjauh ke somewhere yang kita tidak tahu, walau alam. Ini baru yang terlihat oleh namanya Hubble, oleh alat peneropong di planet sana, diterbangkan oleh manusia. Hubble itu kemudian tidak terhalang sehingga bisa melihat berbagai macam kondisi. Itu pun hanya baru yang terekam oleh alat manusia. Sebetulnya Allah memiliki lebih daripada ini. Walau alam. Gitu. Nah, mari kita teruskan. Nah, apakah ini seperti yang terjadi seperti ilmu kauniyah atau berbeda? Nah, kita tidak tahu. Tapi mari kita lihat di dalam Toha ayat ke-105. Dan mereka bertanya kepadamu tentang gunung-gunung, maka katakanlah Tuhanku akan menghancurkannya di hari kiamat sehancur-hancurnya. Satu. Yang kedua, dia katakan apa lagi? Di sini, pada hari bumi dan gunung-gunung bergoncangan, dan menjadilah gunung-gunung itu bertumpuk-tumpuk, pasir yang bertebangan, seperti yang pernah kita rasakan pada saat Galunggung selama setahun. Tahun 81 berterbangan, itu baru kecil. Kalau ini gunung yang berterbangan, kemarin kan baru pasir, baru debu. Nanti mah gunung yang berterbangan. Bisa bayangkan gunung berterbangan. Begitu. Al-Mujamil Al-Waqiah. Dan gunung-gunung dihancurkan seluruh-luluhnya. Seluruh seperti apa namanya, kita punya apa bulu begitu. Nah, mari kita lihat konsepnya dari perspektif ilmu pengetahuan. Ketika di sini ada solen itu matahari di sini. Ini adalah berbagai macam bintang yang jumlahnya miliaran. Ini yang kita sebut Milky Way atau disebut galaksi Bima Sakti kita, begitu. Begini. Ketika salah satu kemudian bertabrakan, galaksi yang tertarik masuk ke black hole, somewhere kemana, entah kemana, galaksi kita tuh mengalir ke black hole yang gede tadi, kemudian dia menjadi tidak stabil, antar planetnya tidak stabil, satu sama lain tidak stabil, apa yang terjadi? Maka terjadi tabrakan antar planet dan bintang-bintang. Gimana kira-kira tabrakannya planetnya bintang satu sama lain? Kita bisa lihat, satu sama lain bertabrakan di sini. Bertabrakan satu sama lain. Susah juga. Satu sama lain bertabrakan, seluruh ini nanti bertabrakan, maka apa yang terjadi? Di dalam Al-Ma'arij dikatakan, dan gunung-gunung menjadi seperti bulu yang berterbangan. Begitu. Dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung, kalau dilihat lebih mikro, bumi diangkat dan gunung-gunung lalu dibenturkan keduanya sekali bentur, pakai sekali bentur ya, karena ini juga sama nih ya, jadala gitu ya, jadala sekali bentur gunung itu. Nah, maka kita lihat di sini, kalau lebih kecil lagi kami ambil misalnya bumi yang warna biru dibenturkan dengan planet lain,
Tetapi posisi kita ada persis di depannya. Kira-kira gimana? Itu datangnya misalnya ada matahari bertabrakan dengan bumi. Tapi kemudian matahari pas kita siang hari. Kalau kita malam hari kita tidak lihat. Kalau pas siang hari berarti matahari yang mendekat. Itulah yang cerita matahari pun 7 hasta. Semua terterangkan, memang akan mendekat. Dan mendekatnya itu bukan dalam rangka dekat. Begitu bukan, ini mah berbenturan. Dan kita di tengahnya, penyek. Antara matahari dan kita di tengahnya kira-kira naon, penyek. Begitu. Begitu juga gambarannya ketika Allah mencabut gravitasi. Apa itu gravitasi? Pak Mul bisa duduk, Pak Soleh bisa duduk, Pak Said, karena nempel. Kalau tidak ada gravitasi, nggak layang. Nah, ini juga sama gunung pun yang tadi gunung akan berterbangan. Kenapa berterbangan? Lihat, dia akan dengan sendirinya lepas. Dia akan dengan sendirinya lepas. Kalau tidak ditarik oleh gravitasi. Ngangkat, jangankan Pak Mul ngangkat, jangan Pak Dim ngangkat, jangan Pak Said. Gunung pun ngangkat, lepas. Karena tidak ada gravitasi. Jadi kalau gitu Allah sederhana ya nanti. Kalau mau membuat bumi ini hancur, cabut aja gravitasi. Seperti Allah mencabut nyawa orang. Langsung itu berterbangan. Air namanya hidrogen dan oksigen, lepas itu hubungannya. Kalau berhubungannya itu lepas, oksigen ketemu oksigen, itu akan membakar apapun yang ada termasuk hutan. Jadi hutan di mana-mana terbakar, gunung terangkat, berterbangan. Kira-kira kita ada di mana? Kalau lagi di gunung ikut terbang. Kalau kita ada di laut, di hutan ikut terbakar. Pilihannya di mana? Nggak ada pilihan. Tadi makanya mata terbelalak. Kata surat Kiamah. Ini contoh gambarannya. Kalaupun yang kecil misalnya yang menabraknya bukan yang besar. Kalau bukan matahari kayak seperti atas, tapi adalah planet, bisa begitu. Tadi terbebas di matahari karena saya di belakang begitu. Ternyata dari belakang ada yang ini. Nah, kan gitu. Mau nyumput di mana gitu. Ditambah lagi yang ada di gunung, gunungnya terbang. Yang ada di hutan, hutannya terbakar. Kata Allah mau nyumput di mana kan gitu. Jadi hilangnya gravitasi dalam ilmu kauniyah ini, baik itu gravitasi di bumi dan bintang-bintang, itu yang mengakibatkan terjadinya tabrakan antar planet dan bintang. Terjadinya tabrakan antara planet dan bintang itulah yang kita sebut sebagai kiamat. Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Semua akan kembali kepada Allah. Jadi kalau gitu, apakah gempa bumi tsunami adalah kiamat? Jauh keneh. Gening ternyata gempa itu cuma segitu, walau jumlahnya begitu banyak, biasa-biasa saja. Bagi bumi mah etama sebuah kehidupan seperti kita getek gitu aja lah. Ternyata kiamat mah lebih hebat daripada gempa. Padahal dengan gempa saja kita sudah porak-poranda. Padahal dengan gempa saja kita sudah berlarian. Itu kiamat mah lebih hebat daripada itu. Begitu. Jadi apa yang harus dipersiapkan untuk kiamat ini? Bukan seperti surat edaran dari kepala dinas harus menyiapkan sebuah tas, isinya ada ini, bukan. Tapi katanya begini, kalau untuk menghadapinya, bila kiamat kubro terjadi, pasti kita itu akan mati. Mati itu disebut kiamat kecil. Pasti. Tapi tidak setiap, tetapi yang pasti kiamat kecil akan terjadi walaupun kiamat kubronya belum terjadi, kan gitu. Kiamat kecil pasti terjadi. Dan contohnya sudah banyak tetangga-tetangga kita. Walaupun kiamat kubronya belum terjadi. Jadi kalau gitu yang dipersiapkan apa? Kiamat kecil. Untuk kemana? Untuk masuk surga. Nah supaya itu kita harus mengumpulkan pahala. Suka tidak suka. Karena saya sudah sampaikan bahwa nanti husnul khotimah itu kalau jumlah pahala lebih banyak daripada dosanya. Ketika kita sudah berakhir kontrak di dunia. Oleh karena itu, selain ibadah yang warna hijau, kenapa hijau? Karena paling disukai di warna masjid. Kemudian menjauh dari dosa, begitu. Tetapi pahala harus tetap dikumpulkan. Ini urusannya adalah ibadah mahdoh, ini adalah ghairu mahdoh. Mari kita lihat. Kalau yang sebelah kanan mah pahala udah pasti itu mah urusan Allah. Tapi bagaimana kita pahala yang sebelah kiri harus diusahakan. Nggak bisa datang dengan sendirinya. Caranya berbuat baik dan bermanfaat bagi sesama.
Khairunas anfa'uhum linas. Itu harus kita selalu ingat. Maka manusia yang paling bermanfaat adalah yang paling bermanfaat bagi sesama. Manusia yang paling khair, yang paling baik adalah yang paling bermanfaat bagi sesama. Ini yang nanti disebut sebagai ihsan. Nah, sedangkan untuk beribadah, untuk menjauh dari dosa, pelajari ilmu agama. Ada ilmu tauhid, ilmu fikih, bagaimana caranya kita dengarkan pengajian yang terus di mana-mana. Ada di YouTube, ada di masjid-masjid. Semua berarahnya ke sini. Ada yang ke kiri, ada tapi sedikit. Ini yang kurang seimbang. Jadi pengumpulan pahalanya yang berbuat baik dan bermanfaat untuk sesamanya harus makin ditingkatkan. Bagaimana kalau yang kanan? Inilah dasarnya iman, tauhid, fikihnya untuk keislaman. Sedangkan ihsannya perbuatan kita. Jadi di situ ada apa tadi? Ada iman, ada Islam, ada ihsan. Dan untuk supaya kita bisa menjadi bermanfaat bagi sesama, harus berilmu agar bisa memberi penerangan, harus cemerlang agar mampu memberi penjelasan kepada orang-orang, harus kaya agar bisa membantu yang miskin, harus sehat agar bisa membantu yang lemah, harus kuat agar bisa membantu yang sakit. Kebalik, yang sehat membantu yang sakit, yang kuat membantu yang lemah. Jadi muslim itu harus begini, harus berilmu, harus cemerlang, harus kaya, harus sehat, harus kuat. Jangan seolah-olah karena kita beribadah, karena kita kemudian berkutat di sini, lupa sehat, lupa berilmu, lupa cemerlang, lupa sehat, lupa kuat. Bagaimana kita bisa membuat jalur ke atas ini sampai masuk surga? Begitu. Nah, oleh karena itu, sebagai penutup, ketika kita membaca Al-Quran dan hadis yang tujuannya selain untuk beribadah dan untuk menjauhi dosa, juga kita untuk menjadi ihsan. Bukan hanya untuk beriman dan berislam, tapi juga untuk kita berihsan. Itu semua ada di sini. Oleh karena itu, bacalah dengan baik, sering-seringlah mengerti isinya. Kalau kita tidak bisa mengerti isi secara langsung, minimal terjemahannya kita simak. Minimal. Semoga itu bermanfaat bagi kita. Apa-apa yang disampaikan bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk kita justru jauh lebih siap menghadapi kiamat kecil. Bukan kiamat kubro. Walaupun yang diterangkan tentang kiamat kubro, tetapi justru yang kita hadapi adalah kiamat kecil, kiamat subro. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.